Hai semua, perkenalkan, nama saya Herman Widiatama dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pajajaran angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya Himatif. 2012 merupakan tahun berdirinya Teknik Informatika Universitas Pajajaran yang berada di dalam Departemen Matematika. Para mahasiswa Teknik Informatika pada awalnya berkuliah di gedung matematika, dan karena Teknik Informatika masih baru pada saat itu, jadi mahasiswa Teknik Informatika ikut dalam himpunan matematika dan mengikuti OSJUR dan juga Mabimnya, sehingga menjadikan para mahasiswa Teknik Informatika sebagai anggota Himatika pada waktu itu dan menjadi pengurus selama 1 tahun. Hal yang mendorong munculnya himpunan mahasiswa Teknik Informatika adalah perbedaan program studi, serta kebutuhan matematika dan teknik informatika berbeda. Angkatan 2012, Teknik Informatika memutuskan untuk untuk mengurus di himpunan matematika selama 1 tahun dan berkomitmen bahwa selain menjadi pengurus dan belajar, mereka harus mencari sumber-sumber lain dan mempersiapkan pembentukan Himatif dengan membentuk panitia perintis. Sumber-sumber lainnya adalah mereka bergabung dan belajar melalui berbagai organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi, fakultas, universitas, bahkan di luar universitas. Sehingga ketika Himatif terbentuk, mereka sudah mempunyai pengalaman dari organisasi lain dan bagaimana menjalankan organisasi kemahasiswaan untuk merintis himpunan baru. Nah, pada angkatan 2013 hadir, angkatan 2012 mengajak angkatan 2013 untuk ikut membentuk Himatif bersama-sama, merancang Himatif, dan akhirnya Himatif terbentuk pada tanggal 22 Desember 2013. Pada waktu itu, angkatan 2012 bermusyawarah dan dibentuklah tim perintis. Ada 11 orang tim perintis, dan musyawarah itu dibentuk beberapa bagian, yaitu menjadi 5 bagian. Yang pertama ada ketua diketuai oleh Kang Faisal. Lalu bagian konsep organisasi, ada Kang Ogi, Kang Edrik, dan juga Kang Lukman. Lalu yang ketiga ada bagian administrasi, yaitu ada Kang Iqbal, ada Teh Deisna. Berikutnya ada bagian humas eksternal, yaitu Kang Jordi dan juga Kang Harit. Lalu ada bagian humas internal, yaitu ada Kang Isa. Selanjutnya ada bagian identitas, yaitu Kang Radit dan juga Kang Rivo. Nah, tim perintis merumuskan AD dan ART mulai dari nol berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa program studi Teknik Informatika. Tim perintis menelaah dan mempelajari AD atau ART dari program studi, fakultas, dan universitas lain untuk dapat memahami struktur yang sesuai, lalu kemudian merancang secara perlahan pasal demi pasal sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada mahasiswa program studi Teknik Informatika. Berikutnya, dilaksanakanlah MUBES atau Musyawarah Besar yang pertama pada tanggal 22 Desember 2013. Mereka berunding dan bermusyawarah dalam satu Himatif dalam menyelesaikan permasalahan serta pemilihan ketuanya. Semuanya ikut berkontribusi dalam musyawarah tersebut. Hasil dari musyawarah besar itu ada 3, yaitu terpilihnya ketua himpunan, terpilihnya anggota DPA, lalu yang terakhir mengesahkan berbagai identitas AD/ART yang sudah dirancang tim perintis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Falah dari jurusan Teknik Informatika di Universitas Pajajaran angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Himatif, yaitu tentang penjelasan badan kelengkapan dan kabinet pertama. Nama kabinet pertama yaitu Kabinet Pionir, jargonnya yaitu bersama mengukir sejarah. Ketua himpunannya yaitu Kang Faisal dan wakil ketuanya yaitu Kang Jordi. Wakil ketua dan kepala departemen dan seluruh pengurusnya dipilih oleh ketua himpunan, dan yang bertanggung jawab ke MUBES adalah ketua himpunan. Lalu ada penjelasan lambang dan atribut kehimpunan. Yang pertama itu ada logo. Logo itu berbentuk segi tujuh yang artinya tak hingga dan memiliki
dan prodi ke-7 di FMIPA Unpad. Lalu warna kuning keemasan yang berarti kejayaan, warna abu-abu gelap yang berarti profesionalisme, serta menandakan bahwa organisasi ini hanyalah wadah yang gelap, maka pengurus yang harus mencerahkan dan menggerakkan Himatif ini. Lalu yaitu lambang Unpad atau sama dengan Himatif FMIPA Unpad bernaung di Universitas Pajajaran. Lalu yaitu bumi dan cincin yang mengitarinya, yaitu berarti persatuan dan mendunia. Lalu yang terakhir itu adalah 3 sinyal di bagian kiri dan kanan bumi, yang berarti Tridharma Perguruan Tinggi. Lalu yang kedua itu ada penjelasan tentang bendera. Bendera kita yaitu berukuran panjang lebar 3:2 dan berwarna dasar kuning, yang berarti warna dasar Himatif FMIPA Unpad. Lalu posisi logonya tepat berada di tengah-tengah. Yang ketiga itu ada tentang penjelasan shawl, yaitu ukuran alasnya 120 cm dan tingginya 80 cm. Warnanya berwarna kuning dan abu-abu, yaitu warna dasar Himatif FMIPA Unpad. Dan yang terakhir itu ada logo Himatif FMIPA Unpad yang berukuran 10 x 10 cm. Lalu yang keempat itu ada jahim. Pada bagian luar dan dalam yaitu berwarna kuning dan abu-abu yang mendekati warna dasar Himatif FMIPA Unpad. Yang kedua, bagian pergelangan tangan bisa dilonggarkan atau dikencangkan dengan menggunakan kancing tekan. Yang ketiga, list di depan dan di belakang jaket ukuran tidak sama dan tidak sejajar dengan bagian belakang lebih tinggi. Yang keempat, hoodie di bagian kerah dengan menggunakan resleting. Lalu yang kelima, kantong di bagian kiri dan kanan perlu dapat menggunakan resleting. Yang keenam, tulisan Himatif Unpad yang berada di dada sebelah kanan dengan menggunakan jenis huruf satu strasua. Lalu yang terakhir itu adalah kantong di bagian dada sebelah kiri. Lalu di bagian luar itu ada kantong di punggung, logo Himatif FMIPA Unpad pada bagian lengan kanan atas dan logo Unpad pada bagian lengan kiri atas. Yang ketiga ada bagian dalam, yaitu ada tulisan NPM di bawah sebelah kanan. Lalu saya akan menjelaskan tentang arti Mars FMIPA Unpad. Kang Faisal yang aktif di UKM Pramuka berteman dengan Kang Zulfikar Abdul Jabar dari Paduan Suara Mahasiswa atau PSM Unpad. Kang Zul merupakan seorang yang memiliki prestasi di kancah internasional bersama PSM Unpad. Kang Faisal meminta bantuan Kang Zul untuk membantu tim perintis perancang Mars Himatif. Hingga pada akhirnya terciptalah Mars Himatif yang mempresentasikan semangat juang mahasiswa informatika. Lalu yang terakhir itu ada tentang kartu anggota penuh. Yang pertama, bagian depan dengan warna dasar kuning dan abu-abu. Dari konten terdiri dari 1. Logo Himatif FMIPA Unpad, 2. Header yang berisi kartu anggota penuh Himatif FMIPA Unpad dan alamat sekretariat FMIPA Unpad, 3. Foto anggota, 4. Nama lengkap anggota, dan yang terakhir ada nomor pokok anggota penuh. Lalu pada bagian belakang dengan warna dasar kuning dan abu-abu dan kontennya terdiri dari 1. Logo Himatif FMIPA Unpad, yang kedua ada nama lengkap anggota, yang ketiga ada tempat dan tanggal lahir anggota, yang keempat ada alamat anggota, yang kelima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Eka Putra dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pajajaran, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk hukum Himatif. Apa itu produk hukum Himatif? Jadi, produk hukum Himatif merupakan aturan yang dibuat untuk berdirinya suatu organisasi yang mengatur kegiatan di Himatif sendiri. Produk hukum Himatif terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ADART, yang kedua ada GBHK, dan yang ketiga ada undang-undang. Jadi ADART itu kepanjangan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri merupakan aturan-aturan yang membuat berdirinya Himatif dan hal-hal yang dilakukan untuk Himatif. Di ADART sendiri memiliki beberapa pasal penting. Yang pertama itu kapan berdirinya Himatif Universitas Padjadjaran, dan yang kedua itu tentang asas, landasan, dan sifat-sifat serta visi dan misi dari Himatif sendiri. Nah, yang kedua ada GBHK. Apa itu GBHK? GBHK sendiri merupakan garis-garis besar haluan kegiatan. Nah, GBHK sendiri ini digunakan untuk mengarahkan segala kegiatan yang dilakukan di lingkungan Himatif Unpad. Nah, GBHK dibagi menjadi dua. Yang pertama itu GBHK jangka pendek yang diubah setiap 1 tahun sekali, dan yang kedua itu GBHK jangka panjang yang diubah setiap 3 tahun sekali. Nah, selanjutnya itu ada undang-undang. Jadi, undang-undang merupakan peraturan di luar ADART dan GBHK. Nah, beberapa pasal penting dalam undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang jalannya pemilu, dan yang kedua ada Tata Tertib Organisasi yang mengatur tentang tata cara berjalannya suatu organisasi, dan yang ketiga itu Undang-Undang Sanksi yang menjelaskan tentang sanksi-sanksi yang ada di Himatif. Nah, dari ketiga produk hukum itu ada perbedaan mendasar. Yang pertama itu ADART berlaku untuk semua warga Himatif, GBHK untuk kegiatan yang dilakukan di Himatif, dan undang-undang itu peraturan yang lebih terkhususkan. Outline dari produk hukum Himatif sendiri atau garis besarnya itu ADART itu tujuannya dari berdirinya Himatif. GBHK sendiri terbentuk dari aspirasi warga Himatif, dan undang-undang digunakan untuk suatu agenda khusus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Bintang Arya Pramudia, NPM 68 dari kelas B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang BK Himatif. Pada angkatan pertama yang dijabat oleh angkatan 2012 dan 2013 disebut dengan Kabinet Pionir, yang diketuai dengan Kang Faisal Wahyudin dan wakilnya Kang Jardi Saragi. Fakta yang pertama ini adalah fakta kabinet pertama. Lalu lanjut ke Kabinet Harmoni pada tahun 2015 yang dijabat oleh angkatan 2013 dan 2014 yang diketuai oleh Kang Yusuf Septiananda. Kabinet ini bernama Kabinet Harmoni dan memiliki 3 kepala. Kepala 1 Kang Dion Alamsyah, Kepala 2 Kang Fadli Aufar Syahmi, dan Kepala 3 Teh Tiara Rizky Maharani, dan memiliki Ketua DPA Muhammad Fatur Rahman. Fakta dari angkatan Kabinet Harmoni ini, wakil diganti dengan kepala per bidangnya, dan pertama kali diadakan iFest atau Informatik Festival. Yang ketiga, Kabinet Solid angkatan 2014 dan 2015 yang diketuai oleh Kang Fahmi Surya Nugraha, sedangkan wakilnya Kang Yoyas Abdul Tawab, dan ketua DPA-nya Kang Leo Bimantara. Dan selanjutnya, Kabinet Impresif pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh angkatan 2015 dan 2016. Memiliki ketua Kang Denny Febri, sedangkan wakilnya Kang Hilmi Aziz Nur, ketua DPA Kang Fikri Muhammad Iqbal, dan faktanya adanya Departemen Humas, dan Departemen Humas ini terbagi menjadi 2, yaitu hubungan eksternal atau bisa disingkat dengan Hubex, dan hubungan internal atau yang bisa disebut dengan Hubin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kabinet Simfoni pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh angkatan 2016 dan 2017 yang diketuai oleh Kang Alif Naufal Hakim, sedangkan wakilnya Kang Fauzi Faruk, dan memiliki ketua DPA Kang Naufal Monarfa. Faktanya, kabinet ini kabinet pertama yang ada Departemen Sosial.
dan departemen pengembangannya dibagi menjadi 2, yaitu PTI dan keilmuan. Selanjutnya ada Kabinet Kohesif pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Angkatan 2017 dan 2018. Memiliki ketua yaitu Kang Rais Sabilullah dan wakilnya Kang Fahmi Alwan. Ketua DPA-nya Kang Rizal Fatur Rahman. Dan tahun 2020 ada yang namanya Kabinet Baragraha, yaitu diselenggarakan oleh Angkatan 2018 dan 2019. Diketuai oleh Kang Zikri Al-Ghifari dan wakilnya Kang Fahrul Azimi. Memiliki ketua DPA yaitu Kang Kevin Drianda Diva, dan faktanya banyak program kerja ini menjadi online. Dan yang terakhir yaitu Kabinet Cipta Cerita pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Angkatan 2019 dan Angkatan 2020. Yang diketuai oleh Kang Sadam Habibi Utomo dan wakilnya Kang Angki Prawira Hidayat. Memiliki ketua DPA yaitu Kang Priyangga Hadian Almar. Faktanya, menyelenggarakan konferensi internasional. Yang kedua, menyelenggarakan divisi struktura dan cipta cerita ini maksudnya memiliki makna yaitu harapan mencatatkan nama baru. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKM Teknik Informatika. KKM merupakan wadah yang disediakan oleh Himatif FMIPA Unpad untuk mengembangkan minat dan bakat anggotanya. Di antara dari KKM tersebut adalah DevCom, yang merupakan singkatan dari Developers Community, yang berfokus ke bidang software engineering. Pada tahun ini, kegiatannya berupa meliputi pertemuan mingguan online, mini webinar, dan tutorial perlombaan untuk Gemastik. Waktu dan tempat kumpulnya untuk online pada hari Senin pukul 4 sore lewati Google Meet. Untuk offline pada hari Selasa pukul 4 sore di Laboratorium Alpro PPBSD. Yang kedua adalah IDEA. IDEA adalah singkatan dari Informatics Design Association yang memiliki fokus di bidang desain dan UI UX. Setiap tahunnya IDEA memiliki 1 atau 2 subbidang yang lebih difokuskan. Misalnya, untuk tahun ini IDEA berfokus pada UI UX dan animasi. Kegiatan tahun ini adalah IDEA Online Meet. Lalu ada juga IDEA Material dan juga tutoring perlombaan untuk Gemastik. Prestasi pada tahun ini didapatkan juga juara 1 UX Design Gemastik pada tahun 2018. Dan juga salah satu tim IDEA lolos ke babak final UX Design Gemastik pada tahun 2021. Waktu dan tempat kumpul kegiatan adalah untuk online pada hari Kamis pukul 4 sore melewati Google Meet. Untuk offline pada hari Kamis pukul 4 sore di gedung PPBSD. Kemudian IRC, singkatan dari Informatics Robotic Club, yang sebuah wadah bagi anggota Himatif dalam mengembangkan pengetahuan di bidang robotika, sehingga dapat menghasilkan mahasiswa yang memiliki keahlian robotika yang mampu berkompetisi di masyarakat. Kegiatan tahun ini meliputi pertemuan kumpul online atau webinar. Peserta juga ada lomba KRI atau Kontes Robot Indonesia, yang terdiri dari Kontes Robot SAR Indonesia atau KRS-RI. Dahulu adalah divisi KRPAI. Lalu ada juga Kontes Robot Sepak Bola Indonesia, yang disebut juga KRSBI beroda. Prestasi tahun ini ada juga juara regional kedua KRI pada tahun 2016, kategori KRPAI. Lalu juga pernah lolos tahap nasional KRI 2017, kategori KRPAI. Lalu juga pernah lolos tahap kedua KRI 2020 dan 2021, kategori KRSBI beroda. Pernah juga lolos tahap kedua KRI 2021, kategori KRSRI. Waktu kumpul untuk kegiatan adalah pada hari Selasa atau Jumat
pukul 4 sore. Kemudian ada IBC atau Informatics Basketball Club, di mana ini adalah wadah kegiatan olahraga basket untuk mengembangkan minat bakat dan keahlian oleh mahasiswa Teknik Informatika Unpad. Kegiatan tahun ini berupa pertemuan offline selama periode, dan juga dikasih juga challenge. Prestasi yang pernah didapat adalah juara 1 Maba Cup pada tahun 2019. Tempat dan waktu kumpul untuk tahun ini ada pada hari Minggu 4 April 2021 di lapangan Pasaga Unpar. Lalu pernah juga pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 di lapangan Taman Sport. Kemudian ada IFC, yaitu Informatics Futsal Club. IFC mewadahi mahasiswa himatif yang ingin mengembangkan bakatnya di bidang olahraga futsal. Kegiatan tahun ini terdapat fun game 1 bulan sekali, dan juga ada challenge. Prestasi yang pernah didapat adalah juara 1 Maba Cup Putra 2016, dan juga juara 1 Maba Cup Putri 2016. Selain itu, ada juga juara 1 Maba Cup Putra pada tahun 2019, serta juara 1 ASEAN Futsal Putri 2019. Waktu dan tempat kumpul kegiatan biasanya diadakan fun game selama 1 bulan sekali, bertempat di Dewa Futsal Antapani atau di Futsal 76 Babakan Jeruk. Kemudian ada juga IBT, yaitu Informatic Badminton Team, yang merupakan bidang olahraga untuk badminton. Kegiatan pada tahun ini terdapat fun game setiap 1 bulan sekali, dan terdapat juga challenge. Waktu dan tempat kumpul kegiatan biasanya diadakan fun game selama 1 bulan sekali, bertempat di Gor Lipo Caringin dan Gor Cibosi di Jatinangor. Kemudian ada juga komunitas himatif FMIPA Unpad yang tidak termasuk ke KKN, yaitu ada Game Dev, yang merupakan komunitas pencinta game. Lalu ada juga Cybersec Enthusiast, yang merupakan komunitas penggemar cyber security. Lalu ada juga Mawadi, yang merupakan komunitas bagi para pecinta alam di Teknik Informatika. Sekian, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yujusani dari jurusan Teknik Informatika tahun angkatan 2021 atau angkatan Haskell dengan nomor NPM 14081021062. Kali ini saya akan memaparkan angkatan Teknik Informatika sejak tahun pertama berdiri, yaitu tahun 2012 sampai tahun sekarang, yaitu tahun 2021. Teknik Informatika sendiri berdiri tahun 2012 dan kala itu masih bergabung dengan jurusan Matematika di Universitas Pajajaran. Pada kala itu nama angkatan diberi nama Circle dengan jumlah mahasiswa berjumlah 23 orang. Koordinator angkatan yaitu Kang Yusuf Muhammad Iqbal yang berasal dari jurusan Matematika, serta wakil koordinatornya yaitu Teh Nuraisa Nufus dari jurusan Matematika, dan juga yang kedua ada Kang Imam Jabar Sidik yang dari jurusan Teknik Informatika. Lalu yang kedua yaitu angkatan 2013 diberi nama Angkatan Pascal dengan jumlah mahasiswa berjumlah 61 orang, dengan koordinator angkatan yaitu Kang Wandiansah dari jurusan Matematika, serta ada 2 wakilnya yaitu Teh Maya Gustiana dari jurusan Matematika, serta Kang Yusuf Septiananda dari jurusan Teknik Informatika. Lalu angkatan 2014, Teknik Informatika telah memisahkan diri dari Matematika. Teknik Informatika berdiri sendiri. Akhirnya diberi nama Angkatan Assembly dengan jumlah 65 orang mahasiswa. Koordinator angkatan sendiri yaitu Kang Cafis Maulana dan wakilnya yaitu Teh Zikra Zakia. Angkatan 2015 atau Binary berjumlah 65 orang mahasiswa dengan koordinator angkatan Kang Nizariansyah Agung dan wakilnya yaitu Teh Aulia Gasani Nabila. Di angkatan 2016 atau angkatan cyber dengan jumlah mahasiswa 65 orang
dengan koordinator angkatan yaitu Kang Malik Zulfikar Gantina serta wakilnya yaitu Teh Intan Pratiwi. Angkatan 2017 atau diberi nama Angkatan Delpi berjumlah 62 orang mahasiswa dengan koordinator angkatan yaitu Kang Muhammad Fahri Rahman serta wakilnya yaitu Teh Mutia Karimah. Lalu di tahun 2018 Angkatan Teknik Informatika tahun 2018 diberi nama Angkatan Eclipse dengan jumlah mahasiswa sebanyak 69 orang, sedangkan koordinator angkatannya yaitu Kang Dimas Ramadan Pradipta Bagaskara dan wakil koordinator angkatan yaitu Teh Putri Nabila. Di angkatan 2019 ini diberi nama Angkatan Fortran dengan jumlah mahasiswa mencapai 77 orang dengan koordinator angkatan yaitu Kang Muhammad Galang Satria dan wakil koordinatornya yaitu Teh Zahra Klaura Hermawan. Lalu di angkatan tahun 2020 atau angkatan Gopar, jumlah mahasiswa mencapai 69 mahasiswa dengan koordinator angkatan yaitu Kang Zahran Hanifatan Mubin dan wakilnya yaitu Teh Laura Azra Aprilianti. Sedangkan di angkatan 2021 atau angkatan terbaru diberi nama Angkatan Haskell dengan jumlah mahasiswa sebanyak 63 orang. Koordinator angkatan sendiri yaitu Kang Raditya Muhammad Lakavi dan wakilnya yaitu Teh Cinta Fluri Mahaterisa. Sekian penjelasan dari angkatan 2012 sampai angkatan 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.